Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Singaraja siang ini masih bersama saya Ayu Sundari dan Indonesia Bisa. Di kesempatan hari ini kami akan sharing seputar topik menulis ya, investasi kebaikan untuk masa depan. Kalau narasumber yang satu ini pendengar sebelumnya ya, karena di tahun-tahun sebelumnya beliau selalu siap dengan RRI Singaraja dan siaga 24 jam. Beliau adalah mantan Kadis Kominfo Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes I Ketut Suwece MSI. Ya, selamat siang Pak Doktor. Selamat siang Bu Ayu Sundari. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ikut di Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali jumpa lagi ya Pak ya. Oh, senang sekali. Sudah 2 tahun tidak pernah. 2 tahun nggak pernah diundang dari Tidak. sini. Jadi sekarang senang baik. sekali bisa berbagi dengan pendengar. Baik, ya yang pastinya sehat Bapak? Sehat sekali syukur. Oh iya, Astungkare bagaimana aktivitas? Ya Selepas seperti biasa. purna ya. Selepas purna itu meneruskan aktivitas sebelumnya juga karena saya juga mengajar jadi dosen di Staf Negeri Pembuturan Singaraja di prodi Manajemen Ekonomi dan di prodi Ilmu Komunikasi. Oke, Ya, wah itu. ini ceritanya setelah ngajar ke RRI nih atau sebelum ngajar ke RRI? Tadi mengajar ya satu kelas kemudian langsung ke RRI ya sehingga takut juga tadi terlambat gitu ya, tapi syukur tidak terlambat, sudah tepat waktu. Terima kasih Bu Ayu. Oke, wah luar biasa Niki Bapak semangatnya. Jangan kasih kendor gitu ya. Kalau tiang lihat ini kok awet sekali tuh. Tapi sekilas mirip Bapak Rano Karno. Ya enggak tahu lah ya. Oke. Baik. Ya kita mesti bersyukur ya dengan apa yang sudah dikaruniai Tuhan ya, kesehatan, kemudian diberikan juga kesempatan untuk berbagi kepada orang lain, itu sungguh sangat menyenangkan. Luar biasa ya, apalagi kalau sudah hobinya menulis ya Pak ya. Oke, ya. Itu berawal dari mana Bapak? Kenapa terinspirasi untuk menjadi penulis begitu? Sebetulnya kalau di flashback ya, jauh ke belakang, menulis itu adalah satu kegiatan kita untuk memberi kepada orang lain, memberi pengalaman, memberi pengetahuan. Akan tapi untuk memberi itu kita kan perlu pengetahuan, perlu pengalaman kan. Iya. Jadi saya berawal dari membaca dulu, Bu Ayu, ya, membaca dari sejak muda suka sekali membaca. Oke, yang dibaca apa Bapak? Membaca buku, membaca majalah, membaca koran gitu. Walaupun tempat untuk membaca yang saya kunjungi misalnya di toko atau di perpustakaan itu jauh dari rumah. Ini ceritanya di Denpasar. Jauh dari rumah, saya akan datang ke situ dengan bersepeda gayung pada zaman itu kan. Hanya untuk mendapatkan bacaan-bacaan yang menarik perhatian saya gitu. Itu. Jadi dari membaca itu kemudian terinspirasi. Kayaknya saya bisa menulis deh. Kayak seperti ini, sehingga saya mencoba-coba untuk menulis gitu. Jadi dari situ asal muasalnya mengapa saya kemudian menulis. Jadi intinya dari membaca dulu, membaca dalam arti membaca buku, membaca majalah, membaca cetak. Kalau dulu kan lebih ke cetak ya, kurang online-nya. Kemudian juga membaca situasi sekitar yang terjadi. Jadi dari himpunan semua bacaan itu kemudian terhimpun menjadi pemahaman, pengetahuan. Jadi itu sebagai bahan baku untuk menulis gitu. Oke, tapi apakah segampang itu Bapak dengan hanya modal hobi membaca tiba-tiba menjadi ataupun pintar menulis begitu Pak? Oh jelas tidak kan. Kalau setelah membaca itu tiba-tiba orang bisa menulis itu tentu tidak. Akan tapi dari membaca kita bisa belajar bagaimana orang menuliskan gagasannya ya. Misalnya bagaimana dia menggunakan gaya bahasa, struktur bahasa, ejaan misalnya, kemudian bagaimana dia memilih kata atau diksi, kemudian membuat alinea dan membuat sebuah artikel seutuhnya gitu. Itu pasti perlu proses dan perlu latihan. Menulis itu tidak bisa serta-merta langsung bisa menulis Bu Ayu kan.
tapi butuh latihan dan komitmen untuk bisa menulis. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena pada saat tulisan pertama saya kirim ke sebuah koran nasional, langsung ke nasional tuh ceritanya, langsung dimuat tuh. Jadi dari situ saya merasa, saya ternyata bisa nulis ya. Saya akan terus menulis. Akhirnya setelah itu ya lanjut menulis dan menulis di sejumlah media. Pada saat itu kan koran masih sangat sangat hidup, masih sangat banyak ada, sehingga pilihan-pilihan kita banyak. Kalau sekarang arahnya sudah ke online. Kalau dulu di koran-koran di tingkat nasional maupun di lokal di Bali. Oke. Gitu. Mungkin sebelumnya karena durasi bisa dikatakan tidak singkat ya Pak ya. Bagaimana menjadi penulis yang sempurna? Itu tipsnya seperti apa Bapak? Kok istilahnya optimis? Saya pasti bisa nih tembus. Contohnya seperti langsung mengirim ke tingkat nasional. Sebetulnya ada tips yang khusus gitu ya. Yang penting kita berlatih saja. Terus kalau misalnya pada saat kita menulis, tulisan kita yang kita kirim itu tidak ada kabarnya, alias tidak dimuat gitu, ya nggak apa-apa, sudah tulis lagi artikel yang lain lagi. Atau kalau misalnya sudah seminggu tidak ada kabar, kita edit lagi ya artikel yang kita kirim itu, dan kemudian kita kirim ke media lain, gitu kan. Jadi tidak ada kata putus asa kalau menjadi seorang penulis. Kita harus menulis dan menulis. Tugas penulis itu kan menulis dan menulis saja. Iya, apakah itu persoalannya dimuat atau tidak, ya enggak masalah. Kita gitu. Nulis terus. Pada suatu saat redaksi akan bosan melihat tulisan kita, dan akhirnya dia kasihan juga pada kita. Gitu. Akhirnya kepikiran dia akan seperti itu ya Pak. Ya, kepikiran akhirnya dimuat juga kan. Baik. Gitu. Jadi terus saja bertekun, kemudian sambil memperbaiki tulisan kita. Tentu kita harus belajar pada media itu, apakah media ini gaya-gaya tulisan seperti apa, topik-topik seperti apa yang kira-kira dimuat gitu kan. Jadi kita harus belajar dari media itu dulu, belajar isinya kayak apa, opininya arahnya kemana, topik-topik yang disukai oleh redaksi itu seperti apa, gaya penulisannya seperti apa, apakah artikel kita perlu lebih condong ke opini saja atau opini yang harus berisi data atau fakta yang harus kita kemudian kaji dalam bentuk pendapat kita sendiri. Kita harus belajar dari situ, dan semuanya memang membutuhkan proses sehingga bisa menulis ya. Kalau dulu saya masih belajar menulis itu bagaimana menata kata, menata kalimat, menata alinea, kemudian membuat antar alinea itu terkohesivitasnya ada atau tersambung, itu masih banyak belajar. Kalau sekarang sudah yang penting ada gagasan, ada ide, sudah langsung di ini. Mungkin salah satu cara ya Bu Ayu yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah kalau kita menulis relatif agak panjang, baiknya kita membuat kerangka karangan atau kerangka tulisan. Apa-apa saja yang mau kita tulis ya, misalnya satu judul, kemudian di bawah judul itu diurai apa saja pokok-pokok yang akan kita tulis, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 10 item disusun secara sistematis. Itu menjadi acuan ya, menjadi pedoman dalam pada saat kita mengembangkan sebuah tulisan. Jadi bakal enak nulisnya karena dasarnya pada kerangka karangan atau kerangka tulisan itu. Jadi sistematisasinya sudah diatur, kemudian kita tinggal ngetik aja gitu. Kemudian mengedit beberapa kali sebelum finalisasi gitu. Oke. Gitu. Ini pertama kali terjun menjadi penulis, apa yang Bapak tulis pertama kali? Terinspirasi tentang apa? Seputar apa? Itu tentang, justru saya menulis itu tentang membaca, pentingnya membaca buku. Pentingnya membaca buku. Itu pertama kali tulisan saya dimuat di filenya, masih ada tuh di rumah tuh, di Berita Yuda. Apa sih sebetulnya manfaat dari membaca? Saya merinci manfaat membaca itu pada saat itu sesuai dengan referensi atau pengetahuan pada saat itu. Jadi kemudian dimuat, ya syukur sekali dimuat, dan honornya kalau tidak salah saya masih ingat sekali itu tahun berapa ya, mungkin 80-an ya, 80-an akhir, sekitar 4.500 dan itu saya terima melalui Wesel Post.
Masih ada zaman Wesel Pos pada saat itu, ya. Dan kemudian tidak pernah saya uangkan itu, tidak pernah saya tukarkan ke kantor pos. Itu sebagai kenang-kenangan bahwa saya pernah, untuk tulisan pertama saya mendapat 4.500, walaupun mungkin tidak besar ya, akan tapi itu sungguh sebuah titik poin di mana saya terbangkitkan gairah untuk menulis gitu. Nah setelah itu kemudian ke koran-koran lain lagi merambah, sehingga pada saat itu saya udah mulai kuliah dan kemudian masih jadi PNS golongan 2 waktu itu, masih ingat. Dan kemudian untuk menutupi kekurangan yang dari menulis, Bu Ayu, ya dari menulis, sehingga dari situ bisa, karena sambil kerja sambil kuliah, dari situ bisa membeli buku, membeli sandal, membeli dan kelengkapan kuliah pada saat itu. Saya masih ingat. Oke, jadi dengan ataupun melalui tulisan yang Bapak rangkai kata-katanya dan yang sebagainya, kita tahu ya bagaimana latar belakang penulis ini, karakter sebagai seorang penulis. Bisa seperti itu ya Pak? Oh benar sekali, karakter kita akan tampak dari tulisan kita, ya. Apakah kita karakternya misalnya gaya tulis kita mungkin ada yang bergaya agak menggurui sedikit gitu kan, ada juga yang gaya berdiskusi, ada macam-macam karakter dari penulis. Itu bawaan masing-masing penulis. Tentu saja penulis harus menyesuaikan diri dengan dengan pembaca dari media yang diikutinya, tentu seperti itu ya. Baik ya. Dan memang sekarang bidang yang Bapak tekuni begitu, Bapak lakoni, bagaimana cara memanajemen waktu? Di satu sisi harus ngajar sebagai dosen di Setah Negeri Empu Kuturan. Kalau manajemen waktu saya pikir tidak terlalu sulit ya, dibandingkan dengan pada saat saya masih aktif di jadi kepala dinas, jadi PNS dulu. Kalau sekarang saya masih cukup punya waktu untuk menulis, bahkan merasa lebih bebas untuk menulis. Kalau dulu mungkin bagaimana meng-create waktu yang sangat terbatas itu sehingga bisa menulis. Kalau sekarang malah leluasa sehingga bisa menulis di sejumlah media online seperti di Kompasiana.com. Saya sudah punya 1.200 lebih artikel di Kompasiana.com. Kemudian menulis di Kompas.com yang online lah. Kemudian menulis di detik.com, kemudian di Bali Express juga ya, itu yang belakangan ini yang ingat saya tulis. Jadi tidak ada sebetulnya persoalan, begitu ada waktu saya langsung menulis. Ketika orang mulai berangkat tidur jam 9, jam 10 itu berangkat tidur, saya berangkat menulis, saya memulai menulis. Jadi memanfaatkan waktu 1-2 jam itu membuat draft pertama itu saya kira cukup, sehingga esok harinya begitu ada waktu tinggal ngedit, beberapa kali ngedit, mungkin 3-4 kali mengedit dari awal sampai akhir sebuah naskah. Setelah merasa fix, baru kita upload di mana kita mau gitu. Gitu model caranya gitu. Oh begitu cara memanajemennya ya, tapi nggak sesibuk yang sebelumnya Bapak menjadi tidak kadis sesibuk. gitu ya. Ya, pada saat itu kan banyak pekerjaan harus kita handle ya, tidak hanya pada saat waktu jam-jam kerja, tapi di luar jam kerja juga kita harus. Kalau di kampus paling ya menyiapkan PPT, PowerPoint gitu kan. Di samping itu saya kombinasi dengan olahraga. Ya, olahraga juga biar tetap sehat gitu kan. Betul. Seperti Mbak Ayu tadi bilang ya, olahraga itu mesti dilakukan. Jadi kombinasi itu akan menjadikan hidup ini terasa lebih nyaman, lebih indah gitu intinya. Oke, luar biasa. Sekarang sudah ada berapa buku nih Pak yang diterbitkan ini? Kalau terbitan mandiri itu ada 7 buku. 7 buku. Kemudian kolaborasi mungkin sudah ada 6 kalau tidak salah. Kemarin pada saat di Kominfo wawancara di situ ada 5. Sekarang sudah 6 yang kolaborasi dengan teman-teman yang lain ya. Karena ada beberapa teman yang mengajak ikut menulis, ayo Pak Swece menulis bersama. Oke, saya siap. Mungkin saya cuma menyumbangkan biasanya di situ 1 artikel saja gitu. Di antara beberapa orang penulis di situ. Menyenangkan sekali menulis. Karena apa? Karena saya merasa menulis itu bagian dari
kegiatan berbagi gitu loh Bu Ayu. Ya, kegiatan berbagi artinya melalui gagasan, melalui ide-ide kita, melalui pengalaman kita sharing kepada masyarakat luas, kepada pembaca. Dan itu kan bagian dari upaya berbagi kan untuk orang lain. Saya kira ini jalan salah satu jalan yang saya sukai, saya minati sejak dulu hingga sekarang. Mudah-mudahan sampai nanti ya. Sampai nanti. Luar biasa, harus konsisten ya Pak ya. Selama ini apakah pernah menemukan kendala Pak selama menjadi seorang penulis? Kalau kendala tidak ada kendala. Yang penting gini, ada dua aspek yang sangat penting menurut saya. Yang pertama adalah komitmen ya. Kita komit kepada diri sendiri, janji kepada diri sendiri bahwa saya mau berbagi pengalaman, pengetahuan kepada orang lain. Itu komitmen, janji kepada diri sendiri. Setelah ada janji, kita harus konsisten. Konsistensi itu penting. Artinya sekarang misalnya menulis 1 tahun lagi baru menulis, kemudian menulis sekali lagi, kemudian setahun lagi baru menulis, itu tidak ada konsistensi. Jadinya keberlanjutan proses penulisan itu harus dilakukan lagi. Keberlanjutan dalam berbagi itu menunjukkan kita konsisten atau tidak. Jadi dengan konsistensi menulis kita sama saja dengan lebih banyak berbagi dan lebih banyak berlatih, mengasah kemampuan. Dan untuk menulis kan kita perlu membaca kan Mbak Ayu ya, perlu kita membaca. Jadi mau tidak mau kita harus membaca terus. Jadi bacaan saya itu bukan hanya pelajaran untuk mata kuliah, tapi di luar itu juga harus baca. Saya lebih suka membaca buku daripada membaca online. Lebih nyaman di buku cetak maksudnya. Baik, itu apakah tidak banyak memakan waktu Pak? Lebih baik membaca buku cetak daripada membaca online? Kalau membaca online itu tingkat kenyamanannya saya rasakan kurang ya, karena kita harus membaca di HP atau di laptop. Kalau membaca buku itu lebih nyaman karena dia kertas ya, pakai kertas, dan enaknya membaca buku itu kita bisa membaui kertas itu ya, membaui kertas itu pun memberikan rasa tertentu, sensasi tertentu. Kemudian mencoret-coret, menggarisbawahi beberapa bagian yang menarik, kemudian mengisi catatan di margin kiri atau kanan buku. Itu kan sesuatu banget bagi seorang pembaca yang suka membaca gitu ya. Jadi membaca itu memang sesuatu yang menarik, dan dari membaca itu kita berakumulasi pemahaman kita, pengetahuan kita tentang sesuatu yang kita baca itu. Jadi kemudian dari itu plus dari pendapat kita, plus dari pengamatan kita secara keseluruhan yang lebih luas, kita akan dapat referensi. Referensi itulah kita jadikan sebagai bahan baku untuk berbagi kepada orang lain, kan gitu. Saya pikir gitu. Baik, apakah dengan menjadi seorang penulis cukup hanya dengan mencari pengalaman begitu Pak? Butuh juga pengetahuan tinggi, mungkin harus sekolah ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Ini menurut Bapak bagaimana? Sebetulnya menulis itu perlu penulis yang ideal ya. Menulis itu perlu kemampuan, bukan hanya kemampuan di bidang tulis menulis, dia memiliki kompetensi di bidang apa yang ditulis. Idealnya seperti itu. Kecuali penulis yang general sifatnya, penulis yang sifatnya umum. Sekarang penulis misalnya seseorang yang latar belakang akademiknya katakanlah misalnya dia orang ekonomi. Dia tentu akan lebih tajam menulis di bidang ekonomi, ya, katakanlah tentang investasi, tentang pengangguran, ya, tentang lapangan kerja, kemudian tentang apalagi misalnya bisnis UMKM seperti itu. Tentu dia lebih memiliki referensi yang lengkap, sehingga tulisannya menjadi tajam, menjadi bernas, menjadi berisi, daripada dia menulis di tingkat permukaan saja gitu kan. Artinya dengan dasar referensi yang tidak jelas, jadi agak sulit menulis. Jadi kita harus memiliki satu kompetensi tertentu di mana dari situ kita bisa menulis dengan lebih tajam ya. Menjadi seorang penulis dalam tanda petik, menjadi penulis spesialis di bidang itu.
sekarang kan ada dua pilihan sebetulnya, mau menjadi penulis generalis apa spesialis. Kalau generalis itu kita nulis ini sekali waktu, nulis topik yang berbeda-beda sekali waktu, tergantung medianya mau memuat apa tidak. Tapi sekarang belakangan saya memperhatikan media itu lebih cenderung memperhatikan background orang yang bersangkutan, ya backgroundnya. Misalnya dia menulis tentang orang ekonomi, menulis tentang hukum gitu misalnya, walaupun relatif baik tulisannya, mungkin dipertimbangkan untuk tidak memuat, bisa jadi seperti itu. Jadi aspek kompetensi itu harus juga dipertimbangkan, sehingga bobot atau nilai kebernasan atau isi dari tulisan itu menjadi bisa diyakini dan bisa diandalkan gitu loh. Oke, wah luar biasa ya. Bapak memang sangat-sangat menginspirasi. Ini sudah ada yang berkomentar melalui YouTube RRI Singaraja dan ada yang memantau juga dari Jawa Timur. Oh iya, terima kasih. Dengan Pak Sumarno, Mbak Koming Rati juga terima kasih sudah berkomentar ya melalui channel YouTube RRI Singaraja, dan pengalaman serta tips yang Bapak uraikan tadi ini mudah-mudahan ada generasi penerusnya Pak ya, sebagai seorang penulis begitu ya. Iya, kita berharap penulis-penulis di Buleleng khususnya dan di Bali pada umumnya lebih kreatif lagi, bangkit lagi, sehingga dengan demikian kasanah ilmu pengetahuan bisa tersebar lebih luas dan lebih dalam, ya, sehingga lama-lama pemahaman atau pengetahuan generasi berikutnya itu semakin bagus ya, semakin meningkat, semakin tinggi. Wah, menarik sekali perbincangan siang hari ini bersama Bapak Dr. Andes I. Ketut Switch MSI pendengar terkait topik menulis investasi kebaikan untuk masa depan. Saya belum bertanya lebih dalam nih kepada Pak Doktor, kenapa bisa dikatakan menulis itu sebagai investasi ya untuk masa depan. Tapi sebelum dijawab, mohon izin kepada Pak Doktor dan juga pendengar, kami juga menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 0811399979 atau bisa berkomentar melalui channel YouTube RRI Singaraja Official. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. Bersatu padu bersuara, berkontribusi
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tuan Putri tidak usah takut. Kau lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku? Ya. Terima kasih, lutung. Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri. Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heveldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air. Indonesia Bisa pendengar seputar topik menulis investasi kebaikan untuk masa depan masih menemani ruang dengar Anda dan kita bersama narasumber Bapak Dr. Andes Iketut Suici MSI ya. Ini sudah ada pertanyaan dari pendengar Ibu Melati yang ada di Jalak Putih. Terkait pengalaman, pernah nggak mengalami hilang mood atau blank atau tidak ada ide untuk kelanjutan tulisan padahal sudah setengah jalan. Nah, ini bagaimana nih Pak Dokter? Oh, baik. Siapa Bu? Siapa tadi? Ibu Melati. Ibu Melati. Terima kasih Bu Melati sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kehilangan mood itu hal yang biasa ya. Tetapi kita harus lawan mood itu ya. Kalau kita misalnya menulis hanya berdasarkan mood, jadi biasanya kita malas-malasan menulis gitu ya. Muncul mood menulis, kalau tidak ada mood tidak menulis gitu kan. Gitu ya, Pak, jadi risikonya secara spontan seperti itu tidak ya. Jadi risikonya itu kita tergantung pada mood. Kalau kita mau menulis ya menulis saja. Artinya kita jangan mengikuti mood. Jadi kita berusaha untuk
melawan mood itu dan kemudian menuangkan gagasan kita ke dalam bentuk tulisan. Kalau kita hanya berdasarkan mood menulis, misalnya mood itu seminggu sekali, misalnya mood muncul mungkin sebulan sekali, ya berarti segitu saja produktivitas kita. Ya kita harus berusaha apa yang saya tulis ya sekarang ya. Besok juga berpikir apa yang saya tulis dan kemudian jangan cuma hanya misalnya kita ingin saja. Kalau di tingkat ingin saja berarti kan belum realisasi ya, belum realitas. Tetapi langsung praktekkan gitu ya. Buat kerangka kecil, kalau tulisan agak panjang, kalau tulisan pendek saja cukup kerangkanya di dalam pikiran saja. Apa yang mau saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 disusun dalam pikiran dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Begitu begitu kita lakukan setiap hari sehingga tidak lagi kita mengandalkan mood ya. Jadi oleh karena itu kita harus mendapatkan asupan yang bergizi. Jadi harus terus rajin mengamati, rajin membaca sehingga itu bisa asupannya ya Pak ya? Ya asupannya. Kalau kita tidak mau berpikir pinginnya santai-santai saja ya nggak akan pernah produktif. Tidak akan kalau perut bisa. kosong ada nggak inspirasi menulis Pak? bisa. Oh bisa ya Pak. Maksud saya begini, menulislah tentang perut kosong, kan bisa. Gitu ya, siap. Gitu ya Pak. Jadi menulis tentang perut kosong, ya apa akibatnya, mengapa kosong dan apa akibat dampaknya kalau perut lagi kosong, apalagi sering-sering kosong gitu misalnya, kan harus ada dampaknya. Jadi bisa menulis tentang itu. Ide itu sebetulnya tersebar banyak sekali, Dek. Ya. Sekarang pinter-pinternya kita menangkap ide, ya. Menangkap ide-ide yang berseliweran, yang berkelindan gitu istilahnya, berkelindan dalam pikiran dari hasil penangkapan panca indera kita. Ya, kalau kita pintar menangkap idenya, saya pikir tidak sulit kita menulis gitu ya. Itu saya pikir gitu. Oke, ya. Baik. Jadi jangan berdasarkan mood. Jangan berdasarkan terus mood. langsung saja praktekkan menulis. Ya. Tiada henti begitu menulis begitu ya. terus dan terus. Kalau berdasarkan mood itu saya khawatir tidak akan muncul moodnya. Tapi inspirasi kata-kata itu memang spontan atau bagaimana sih Pak? Inspirasi kata-kata itu berdasarkan pada referensi. Gitu. Maksud saya gini, kalau kita sering berdiskusi, ya, kalau kita sering membaca, tentu semakin sering kita berdiskusi atau membaca itu semakin banyak perbenaran kata yang kita miliki. Membaca jangan dibatasi pada membaca misalnya non fiksi saja, tapi fiksi juga perlu kita baca. Sehingga memperkaya perbenaran kata-kata yang kita miliki. Begitu kita punya gagasan, kita akan lebih mudah untuk menurunkan dalam bentuk tulisan. Kalau kita sudah memiliki referensi perbenaran kata yang luas. Pak Dokter, gitu ya. mohon maaf Niki ya, sepertinya sudah berdering ya. Sebelum dilanjutkan silakan. kita sapa dulu penelpon. Selamat siang. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu, Sareng Ibu nggih. Nyoman Reng Tajun niki. Bapak Dokter, nggih. Nggih, Bu Nyoman, nggih, semua. Tajun. Yang pernah baca tulisan Bapak di majalah itu yang Singa Manggala apa itu? Oh iya. Yang itunya jangan tunda menulis hanya karena merasa belum cakap berbahasa Indonesia. Maksudnya gimana itu ya Pak ya? Ya, saya suka sekali baca Pak. Jadi saya kan orangnya nih pendidikannya tidak tinggi, orangnya awam, tapi saya setiap melihat buku saya pengen baca gitu. Oh, bagus termasuk sekali. tulisan Bapak itu. Oh, bagus Bapak Dokter Andes Iketet Suwece MSI ya. Iya betul. Wah sayang sekali terputus Ibu Nyoman yang ada di Tajun. Beliau pernah membaca salah satu buku, salah satu tulisan Bapak di koran Singa Manggala gitu ya. Iya. Oke, itu apa katanya artinya Pak? Kalau kita ingin menjadi penulis, intinya saya masih ingat di isi tulisan itu. Karena kebetulan dulu saya menjadi pemimpin redaksi di majalah Singa Manggala itu. Kalau kita ingin menjadi penulis, jangan kita berpikir saya akan terjun di dunia tulis menulis kalau saya sudah banyak pengetahuan. Kalau saya sudah memiliki perbendaharaan kata yang banyak, baru saya menulis. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Karena menulis itu memang sebuah proses ya. Tidak sekali jadi, tidak langsung hebat, tapi secara bertahap.
biarlah nanti proses yang membimbing kita untuk menjadi seorang penulis yang produktif. Ada kalanya seperti saya bilang tadi, tulisan kita ditolak oleh redaksi, jangan pernah putus asa. Dan saya tidak pernah putus asa, terus saja nulis ya. Kemudian ada kalanya tulisan kita dikoreksi oleh redaksi, syukuri itu. Kemudian ada kalanya tulisan kita dimuat. Kalau pas tulisan kita dimuat itu sungguh sangat menyenangkan, sungguh sangat menyenangkan. Dulu pengalaman saya, Ibu siapa tadi? Ibu Nyoman. Bu Nyoman, pengalaman saya menulis untuk pertama kalinya, tadi sudah saya jelaskan, senangnya bukan main. Senang sekali, bahkan koran itu saya teng-teng bawa ke sana kemari di ruang kerja teman-teman. Ini lihat tulisan saya, dalam tanda petik jadi agak gila sedikit gitu, karena saking senangnya mengapresiasi diri sendiri gitu. Nah, sejak saat itu kemudian saya menulis dan menulis terus. Dan seperti Ibu tadi, Bu Nyoman bilang tadi, kita mau tidak mau kalau mau menjadi penulis yang menjadi pembaca yang baik. Jadi pembaca yang lahap ya. Pembaca dalam arti membaca buku, majalah, koran, juga pembaca media online, juga pembaca dalam arti mengamati lingkungan sekitar kita, sehingga itu menjadi bahan dasar bagi kita untuk menjadi seorang penulis. Berarti tepat ya Pak ya, kalau menulis itu investasi kebaikan untuk masa depan. Iya. Kalau berbicara investasi kan biasanya uang gitu ya Pak ya, rumah dan sebagainya. Ini menulis ya, menulis tentang investasi. Begini, maksudnya begini, menulis sebagai investasi kebaikan untuk masa depan. Coba kita flashback dulu ya ke belakang. Kemajuan-kemajuan itu bisa dicapai dan kemudian bisa menjadikan semacam legacy itu kan melalui tulisan. Coba perhatikan dari dulu Bu Ayu ya. Misalnya ada prasasti, ada tulisan, ada lontar-lontar, ada buku-buku. Itulah yang kemudian menjadi investasi dari masa lalu yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda di masa-masa kemudian ya. Sehingga dari situ dia bisa belajar bagaimana sebetulnya pemikiran-pemikiran. Ketika kita belajar filsafat misalnya, seperti apa pemikiran para filsuf dulu ya. Kemudian itu menjadi semacam titik tonggak untuk mengembangkannya ke dalam format yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih baik lagi gitu kan. Jadi itu jadi semacam investasi. Dan kalau kita sekarang menulis berarti kita sedang menginvestasikan pengalaman dan gagasan kita untuk dibaca oleh generasi berikutnya, oleh baik yang berikutnya maupun yang sekarang yang sedang membaca. Itu kan kegiatan seperti saya bilang tadi, kegiatan berbagi kebaikan ya, di mana orang akan bertambah pengetahuannya, bisa terinspirasi dari pengalaman dan pengetahuan yang kita berikan. Itu semuanya berorientasi pada berbagi dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan kemajuan bagi para pihak yang membaca itu. Saya pikir seperti itu. Baik, ini sebagai penutup ya, sebenarnya ini bagus sekali dan perbincangannya sangat menarik ya Pak Doktor ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin sebagai penutup apa yang ingin Bapak sampaikan? Istilahnya di Buleleng ini supaya lebih banyak lah membangkitkan baik itu generasi muda, tidak memandang umur lah begitu ya Pak ya, untuk lebih rajin membaca hingga menjadi seorang penulis begitu. Silakan Bapak. Pertama-tama untuk menjadi penulis kita harus menjadi seorang pembaca yang rajin, pembaca yang lahap ya. Membaca dalam arti sempit ya, juga dalam arti luas. Dengan membaca kita akan memiliki bahan baku, kita akan memiliki referensi yang berharga untuk kemudian kita bagikan kepada orang lain. Dan dengan menulis kita berarti ada pada jalan yang tepat. Jalan untuk berbagi apa? Berbagi kebaikan di bidang apa? Di bidang pengalaman kita, di bidang pengetahuan kita untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi dengan berbuat baik itu salah satu tujuan hidup kan. Jadi manusia yang bermanfaat adalah manusia yang sebanyak-banyaknya
berguna bagi orang lain, kan gitu Bu. Oke, Kurang lebih seperti baik. itu. Terima kasih Bapak atas perbincangannya bersama RRI siang hari ini dalam Indonesia Bisa begitu ya, dan Iya, sudah terima sharing-sharing seputar topik menulis investasi kebaikan untuk masa depan. Luar biasa Bapak, sukses selalu yang pastinya, Iya, tetap terima semangat kasih. untuk mengukir prestasi, Ya, terima kasih. mencetak generasi emas 2045. Wah, iya, mudah-mudahan bisa berkontribusi walaupun kecil ya, bisa Baik. berkontribusi untuk kebaikan. Sekecil ke depan. apapun. Kontribusinya penting bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Baik, ya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Iketut Switch MSI. Oke, atas waktu terima dan kasih kembali kesempatannya. Bu Ayu Sundari. Terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih atas seluruh atensinya. Baik, selamat beraktivitas kembali. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandi. Selepas puji Trisandi tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami.